Halo teman-teman sahabat Programmer Desa, kembali lagi di channel Programmer Desa. Kali ini Programmer Desa akan melanjutkan pembahasan seri CSS. Kita akan belajar bagaimana peletakan kode CSS di sebuah halaman web. Jadi CSS bisa diletakkan di sebuah halaman dengan 3 cara, yaitu eksternal, internal, dan inline. Ketiga hal ini akan dibahas oleh programmer desa satu persatu. Mari teman-teman kita jalankan terlebih dahulu sum control kita. Kita jalankan Apache-nya karena kita membutuhkan web service untuk bisa mencoba file CSS kita. Kita klik Start Apache sampai berwarna hijau. Kemudian teman-teman buka browser, ketikkan localhost. Nah, seperti ini. Jika Apache-nya sudah jalan, maka akan masuk ke halaman sum seperti ini. Kemudian di pertemuan pertama, di materi pertama kita waktu pengenalan CSS, kita sudah membuat folder untuk latihan CSS kita. Kali ini kita akan kembali masuk ke folder itu. Nah, seperti ini. Nanti file-file yang kita buat latihan ini akan kita simpan di folder latihan ini. Oke, kemarin kita sudah sampai di materi latihan selektor. Sekarang kita akan latihan bagaimana menempatkan CSS secara eksternal, internal, dan inline. Mari kita buka notepad kita. Oke, ini. Kita buka notepad kita. Kemudian kita buat dokumen baru. Kita atur bahasanya menjadi HTML ya teman-teman. Oke, seperti ini. Pertama kita akan menggunakan metode eksternal CSS. Jadi file CSS-nya terpisah dengan file HTML-nya. Sehingga kita harus memanggil file CSS tersebut. Mari kita buat terlebih dahulu file CSS kita. Oke, kita langsung saja kita buat body. Nah, seperti ini. Kita atur background color-nya. Nah, jadi ke background color-nya kita berikan warna biru atau light blue. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba men-style untuk judul. Nah, kita pakai H2. Seperti ini teman-teman. Kita berikan warnanya. Color red. Seperti ini. Kemudian margin-nya kita buat right. Dari kanan kita buat 40 pixel. Oke, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian teman-teman setelah membuat seperti ini, teman-teman lanjutkan dengan menyimpan file
save as di folder latihan CSS yang sudah kita buat dengan nama filenya style. Nah, seperti ini. Style, kita pilih formatnya menjadi CSS. Nah, kita cari. Kita pilih alt type. Nah, seperti ini kita berikan .css. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian diingat ya teman-teman, namanya style.css. Kita simpan. Oke, ini yang pertama. Kita sudah membuat file CSS. Kemudian sekarang kita membuat file HTML-nya. Kita klik new, kemudian language-nya kita atur menjadi HTML. Nah, seperti ini. Kita buat seperti biasa dokumen HTML. Seperti biasa ya teman-teman, kita bikin HTML, kita buat HTML. Halaman HTML seperti ini, kemudian kita buat head-nya. Selanjutnya di dalam head kita membuat link. Nah, ini yang akan memanggil file style sheet-nya. Oke, seperti ini. Kemudian alamatnya ref, nama filenya. Karena kita akan menyimpan di dalam satu folder, jadi alamatnya langsung saja style.css. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita buat body. Kita kurung tutup. Nah, body seperti ini. Kemudian kita memanggil H2. Oke, seperti ini. Ini adalah judul. Nah, kita akan membuat paragraf yang tanpa kita buat stylenya. Belajar menggunakan eksternal CSS. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Kita berikan nama filenya latihan eksternal CSS. Oke, namanya seperti ini. Latihan eksternal CSS. Oke. Kemudian kita simpan. Sekarang kita coba ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Kita refresh. Latihan eksternal CSS. Nah, kita jalankan. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kita sudah mengatur stylenya. Nah, ini coba kita atur 20. Apakah berubah? Kita refresh. Atau kita hilangkan saja. Kita ganti margin left-nya kita buat 40 pixel. Oke, dicoba ya teman-teman.
Kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi halaman ini menggunakan style CSS yang kita buat ini dengan memanggil menggunakan ref ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh penggunaan eksternal CSS. Jadi kita menggunakan dua file. Yang pertama file CSS, kemudian file HTML-nya. Jadi kita menggunakan dua file seperti ini. Ini yang disebut dengan eksternal CSS. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan menggunakan CSS secara internal. Tadi kita sudah belajar eksternal. Sekarang kita menggunakan secara internal. Kita buat dokumen baru. Kemudian kita atur bahasanya menjadi HTML. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja kode yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat kode CSS secara internal. Jadi satu di halaman HTML ini. Oke, seperti ini. Contohnya kita tambahkan di head style. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy saja style CSS tadi, kita masukkan ke style ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Contohnya. Kemudian kita simpan. Kita beri nama latihan internal CSS. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Harusnya hasilnya sama seperti ini ya teman-teman. Walaupun dia di internal. Nah, seperti ini. Kita jalankan internal. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Sama persis ketika kita menaruh CSS secara eksternal menggunakan file CSS, kemudian kita menggunakan secara internal. Jadinya stylenya ada di halaman HTML-nya. Seperti ini. Pendefinisiannya menggunakan style ini, di dalam style, elemen style ini. Oke. Itu contoh secara internal. Kemudian yang terakhir, kita akan mendefinisikan CSS secara inline. Jadi langsung di elemennya yang akan diberikan style CSS. Nah, contohnya seperti apa? Kita buat dokumen baru, kita atur bahasanya menjadi HTML. Sama ya teman-teman, kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita copy. Kemudian kita tidak mendefinisikan di dalam head style ini, tetapi di masing-masing elemennya. Misalnya di H2, kita akan membuat style seperti ini. Kemudian sama dengan double quote, kita buat, kita copy saja di sini color. Nah, seperti ini. Kemudian margin left-nya kita buat seperti ini teman-teman. Nah, ini kita hapus saja.
Nah, untuk body, nah, seperti ini, sama style. Oke, kemudian backgroundnya kita berikan light blue. Nah, seperti ini. Ini kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita simpan dengan nama latihan inline CSS. Nah, seperti ini kita simpan. Hasilnya juga harusnya sama seperti ini. Kita refresh inline. Nah, sama ya teman-teman. Jadi yang pertama kita buat external CSS, yang kedua internal, dan yang ketiga inline. Nah, teman-teman bisa mengatur akan menggunakan yang mana. Jadi jika itu akan berlaku untuk semua dokumen, kita bisa menggunakan eksternal. Jadi cukup sekali kita membuat CSS akan digunakan di semua halaman. Jika ini hanya berlaku di setiap halaman, maka kita menggunakan internal. Dan terakhir, jika stylenya khusus di masing-masing elemen, kita menggunakan inline. Jadi, teman-teman bisa memilih menggunakan yang mana. Sekian, teman-teman. Video tentang CSS, tutorial tentang CSS kali ini, bagaimana penggunaan CSS di halaman website. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.